Halo semuanya, kalau kamu punya anak, keponakan, atau sekedar peduli sama masa depan generasi muda kita, kamu wajib banget nyimak paparan kali ini sampai habis. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah peraturan baru yang super krusial. Aturan ini literally bakal mengubah total cara anak-anak di Indonesia main media sosial. Bakal ada perubahan besar-besaran dan kita bakal kupas semuanya berdasarkan data dan sumber resmi. Jadi yuk langsung kita mulai. Biar gampang, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Kita akan mulai dari ancaman digital saat ini, lanjut memahami PP Tunas, aturan berdasarkan kelompok usia, tanggung jawab platform digital, perbandingan regulasi global, dan ditutup dengan peran bersama kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman digital saat ini. Coba deh tanya ke diri sendiri, setiap kali anak atau keponakan kita buka HP, mereka itu nggak cuma sekedar main game loh. Mereka tiap hari berhadapan sama resiko nyata. Kayak cyberbullying, paparan konten pornografi, sampai penipuan online yang makin kesini makin canggih. Pertanyaannya, apa ya kita tega biarin mereka bertarung sendirian ngelawan algoritma tanpa perlindungan sama sekali? Kalau lihat data dari BPS ini, asli bikin geleng-geleng kepala. Bayangin aja, lebih dari 51% anak usia 5-6 tahun, dan parahnya lagi, hampir 34% balita umur 1-4 tahun ternyata udah aktif main internet. Ini bukan lagi cuma fenomena anak ABG ya. Era sekarang anak baru belajar jalan aja nyatanya udah jago ngenet. Dan pas mereka makin gede, angkanya makin gila. Faktanya nih, 48% pengguna internet di Indonesia itu usianya di bawah 18 tahun. Terus, lebih dari 80% dari mereka online tiap hari. Dengan rata-rata screen time, tebak berapa? 7 jam sehari. Gila kan? Kalau hampir separuh populasi online itu anak di bawah umur yang ngabisin sepertiga harinya di dunia maya, kita udah di titik darurat butuh tameng pelindung. Nah, dari situlah muncul solusinya. Kita masuk ke bagian kedua, memahami PP Tunas. Aturan pemerintah yang namanya PP Tunas ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul semalam ya. Prosesnya udah digodok dari Januari 2024, ngumpulin sampai 287 masukan publik. Terus, Presiden tanda tangan di tanggal 28 Maret 2025 dan resmi berlaku mulai 1 April 2025. Tapi, catat nih tanggal paling krusialnya, 28 Maret 2026. Di momen itulah, sanksi penonaktifan akun bakal benar-benar mulai dieksekusi secara masif. Filosofi di balik aturan ini tuh ngena banget. Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Meutia Hafid negasin kalau pemerintah itu hadir supaya orang tua nggak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma. Jadi, negara akhirnya turun tangan bikin pagar hukum biar orang tua nggak kecapean jadi tameng sendirian ngelawan raksasa teknologi. Terus gimana sih teknisnya? Kita bahas di bagian ketiga, aturan berdasarkan kelompok usia. Aturan ini membagi akses jadi 3 kelompok umur yang jelas banget. Anak di bawah 13 tahun cuma boleh main di platform resiko rendah yang khusus anak-anak. Usia 13-15 tahun boleh di platform resiko sedang. Nah, yang usianya 16-17 tahun baru deh diizinin masuk ke platform resiko tinggi kayak media sosial. Tapi ingat ya, apapun kelompok umurnya, selama masih di bawah 18 tahun, persetujuan dari orang tua itu udah jadi syarat wajib secara hukum. Nggak bisa ditawar lagi. Nah, ini dia nih gebrakan besarnya. Artinya, anak-anak yang umurnya di bawah 16 tahun bakal kehilangan akses total ke media sosial berisiko tinggi. Platform raksasa kayak YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, bahkan Roblox diwajibkan buat nutup akun mereka pas aturan ini ditegakkan di bulan Maret 2026 nanti. Sementara buat yang umurnya 16 dan 17 tahun, akun mereka cuma bisa selamat kalau ada verifikasi izin langsung dari orang tuanya. Lanjut ke bagian keempat, tanggung jawab platform digital. Kalau kamu mikir aturan ini cuma ngerepotin orang tua, tunggu dulu. Justru fokus utama hukum ini adalah memaksa raksasa teknologi buat ikut tanggung jawab penuh. Platform digital sekarang secara hukum diwajibkan bikin sistem verifikasi umur yang akurat. Mereka juga dilarang keras memprofiling data anak buat nyari cuan dari iklan komersial, dan harus aktif nyaring konten berbahaya. Gak cuma itu, mereka wajib nyediain fitur buat orang tua bisa mantau screen time anak. Kalau melanggar, bakal ada sanksi tegas. Kayak yang sempat ditegasin sama Wakil Menteri Komdigi, Bapak Nezar Patria, platform itu harus ngerahin mesin cerdas mereka buat deteksi umur pengguna. Jadi, beban pengawasan yang selama ini cuma dipikul sendirian sama orang tua yang kelelahan, sekarang dibagi rata. Penyedia teknologi diwajibkan ngambil porsi tanggung jawab yang besar buat jaga ekosistem yang mereka bikin sendiri. Bagian kelima, perbandingan regulasi global. Mungkin ada yang mikir, aturan blokir akun di bawah 16 tahun ini ekstrim banget ya. Padahal faktanya, Indonesia itu sama sekali nggak sendirian loh. Kita ini justru lagi ikut dalam tren regulasi global. Coba deh lihat,
Indonesia ngambil langkah yang sejajar sama Australia, yang juga matok umur 16 tahun sebagai batas minimal main medsos. Buat negara non-barat, ini benar-benar langkah pionir demi memprioritaskan keamanan mental dan digital generasi masa depan kita. Terakhir, kita masuk ke bagian ke-6, peran bersama kita. Aturan hukum sekeren apapun nggak bakal bisa jalan kayak sihir kalau ekosistem di masyarakatnya nggak dukung. Kita butuh gotong royong nih. Langkah pertama, orang tua harus benar-benar hadir secara aktif sebagai pemegang kendali izin. Langkah kedua, sekolah dan para pendidik nggak cuma ngajar pelajaran biasa, tapi wajib ngajarin literasi dan etika digital. Dan langkah ketiga, kita semua sebagai masyarakat luas nggak boleh pasif, kita harus proaktif bertindak sebagai polisi di lingkungan digital anak-anak. Nah, buat ngedukung langkah ketiga tadi, pemerintah dan lembaga independen udah nyediain alatnya. Kalau kamu nemu konten yang mengeksploitasi, membahayakan, atau ngelanggar hak anak di dunia maya, langsung aja laporin. Kamu bisa pakai web aduankonten.id dari kementerian, atau langsung hubungi nomor WhatsApp dan situs pelaporan resmi KPAI. Pokoknya jangan cuma diam aja ya kalau lihat ada yang nggak beres. Sebagai penutup, coba renungin satu hal kritis ini baik-baik. Pergeseran digital raksasa ini nggak bisa dihindari. Dan jam terus berdetak menuju 28 Maret 2026. Ini bukan sekedar tentang akun yang mendadak dimatikan ya. Ini tentang gimana keluarga kamu bakal nyetel ulang seluruh cara berinteraksi sama internet. Pikirin deh, udahkah kamu ngobrol sama anak-anak hari ini soal hilangnya akses medsos mereka kelak? Gimana persiapan di rumah kamu ngadepin perumahan ini? Oke, makasih banyak ya udah nyimak paparan kali ini. Sampai jumpa di penjelasan mendalam berikutnya.